Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God. Pertimbangan buat kita semuanya, apa yang harus dilakukan sesuai dengan penyebabnya dan jenis sumbatan jalan napasnya. Ya, bisa sumbatan jalan napas dalam bentuk cairan, atau mungkin pasien tidak sadarkan diri sehingga pangkal lidah jatuh ke belakang sehingga menyumbat. Nah, ini bisa kita kenali dengan bunyi suara yang ditimbulkan dari si korban. Ya, ada istilah gargle, ada istilah soring dan sebagainya. Ya, kemudian tindakan yang bisa dilakukan ya dengan tindakan manual ataupun dengan membebaskan jalan napas secara sementara ya. Nah, ini contoh-contoh ya. Pada saat korban sudah sampai di intrahospital, nah tentu pertimbangan melepas nekolar ini juga harus dipastikan apakah memang betul pasien ataupun korban tidak mengalami cedera servikal. Nah, ini dipastikan dengan foto ronsen ya, terutama di daerah servikal. Jadi seandainya belum dipastikan betul ada trauma atau tidak ya, nah ini harus dipastikan dengan foto ronsen ya. Nah, tindakan-tindakan RW yang bisa dilakukan ya, ini dengan jotras karena trauma ya. Kalau misalnya yang tidak trauma bisa dengan teknik hetil jilid. Tapi kalau trauma yang prediksi mengalami gangguan ataupun cedera di daerah servikal ya, yang paling aman secara manual adalah dengan teknik jotras ya. Kemudian bisa menggunakan alat bantu yang lain ya, dengan opa ini ya, bisa kita lihat, atau sampai dengan tindakan intubasi. Ya, bisa jadi juga dengan tindakan yang lain ya. Nah, ini namanya tindakan krikotiroidotomi ya. Nah, ini pada daerah membran krikotiroid ya. Nah, ini dilakukan penusukan untuk membebaskan jalan napas sementara ya. Nah, sekarang kita melangkah pada kondisi breathing. Nah, kondisi breathing ini kita harus mengingat betul bahwa ada frekuensi napas yang harus kita hafal ya. Untuk orang dewasa beda-beda. Yang untuk dewasa ya 20 kali per menit, anak 30 kali per menit, bayi 40 kali per menit. Nah, pada saat penelitian itu sambil kita trauma ya. Pada pasien yang masih bernapas ya, nah ini bisa dengan kanul nasal, dengan simple mask, kemudian dengan non-breathing mask. Nah, tentunya ini harus menjadi pegangan kita kapan menggunakan kanul nasal, kapan menggunakan face mask, kapan menggunakan non-breathing mask. Sehingga saturasi oksigen itu pada saat kita gunakan itu sebagai langkah yang baik untuk menjadikan dasar kira-kira pasien itu membutuhkan jenis modalitas terapi oksigen yang seperti apa ya. Sekalipun secara klinis sebetulnya kita bisa melihat kondisi pasien. Nah, kemudian pada penderita dengan napas yang tidak adekuat, tentunya kita harus bisa memberikan bantuan napas ya. Bisa dengan mulut ke mulut, tapi ini tidak direkomendasikan apalagi kita tidak mengenal kondisi korban. Nah, ditambah dengan kondisi pandemi saat ini ya. Nah, ini dari mulut menggunakan pocket mask ya, kemudian bisa dengan BV mask dan sebagainya. Nah, napas buatan ini ya, seandainya pasien sudah bisa bernapas tapi belum adekuat ya. Nah, ini kita juga bisa melakukan dengan rescue breathing. Nah, rescue breathing ini untuk dewasa ya, dengan periode 5-6 detik diberikan napas buatan ya. Setiap hitungan ke-5 atau ke-6 detik diberikan hembusan napas. Nah, nanti harapannya pada saat kita memberikan rescue breathing ini frekuensi yang diberikan kepada pasien bisa sekitar 10-12 kali per menit. Nah, untuk bayi tentunya akan lebih cepat ya, artinya periodenya akan lebih pendek, yaitu sekitar 3-5 detik ya.
sehingga frekuensi napas yang diberikan bisa sekitar 12 sampai 20 kali per menit. Nah, selanjutnya ya, sirkulasi. Nah, sirkulasi ini harus kita perhatikan juga ya, karena pada kondisi trauma tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi perdarahan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Nah, dari kondisi umum kita harus melihat bagaimana kondisi umumnya. Puncak, misalnya puncak berarti kemungkinan ada perdarahan, kemudian nadi lemah cepat ya, atau dingin, atau bisa dilihat juga kesadarannya mulai menurun. Nah, kemudian tensi jika memungkinkan sebagai tenaga kesehatan seandainya diturunkan ke lapangan tentunya juga harus menyiapkan alat tensimeter ya, kemudian bagaimana pola napasnya ini juga menjadi pertimbangan. Nah, di sirkulasi ini kita juga harus memperhatikan apakah ada perdarahan eksternal, kemudian internal. Nah, ini juga harus diperhatikan dari perubahan kondisi klinis pasien ya. Nah, seandainya ini terjadi ya, pertimbangkan bagaimana cara kontrol perdarahan. Artinya bagaimana kita bisa menghentikan perdarahan atau sampai dengan pertimbangan perbaikan volume. Nah, ini harus diperhatikan juga. Nah, ini beberapa ilustrasi saja. Ya, apabila terjadi perdarahan, ya, kita juga harus mengenali apakah yang terkena adalah pembuluh arteri atau vena, atau mungkin hanya sekedar pembuluh darah kapiler saja. Nah, kemudian seandainya terjadi perdarahan ya, berarti kita harus melawat luka ya secara baik ya. Kemudian ditekan, diupayakan dielevasikan, kemudian dilakukan penekanan pada titik di mana sumber perdarahan itu terjadi. Ya. Nah, ini contoh ya yang mungkin bisa membantu ya. Jadi seandainya terjadi kondisi seperti ini, perdarahan harus dihentikan, kemudian stabilisasi juga harus dipertahankan. Ya, ini dengan teknik donat ya. Nah, pada saat sirkulasi mengalami gangguan ya, jadi ada petunjuk yang bisa memprediksi apakah memang pasien mengalami kehilangan volume darah yang banyak ya. Nah, ini salah satu literatur dari ATLS ya. Di sini sudah mengkategorikan kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 yang mana prosentase dari kategori itu, kategori 1 apabila perdarahannya kurang dari 15% dari jumlah darah yang ada pada pasien, kemudian kelas 2 itu antara 15 sampai 30%, kemudian kelas 3 itu 30 sampai 40%, kemudian yang kelas tertinggi itu ya, yang buruk ini lebih dari 40%. Nah, ini dilihat dari volume kehilangan cairan. Kalau kurang dari 15% berarti kehilangan darah sekitar 750 cc. 15 sampai 30 kehilangan darahnya sekitar 750 sampai dengan 1.500. Yang ketiga 1.500 sampai 2.000, kemudian yang keempat lebih dari 2.000. Nah, ini tanda-tanda klinis yang bisa kita perhatikan sebagai patokan. Nah, ini heart rate-nya ya, 1 masih dalam kondisi normal ya, sekalipun sudah kehilangan 750 cc. Kemudian B2 ini heart rate-nya sudah mulai meningkat karena kehilangannya sekitar 750 sampai 1.500 cc ya. Nah, kemudian yang keempat ini heart rate-nya sudah melebihi dari 140 kali per menit, sudah mengalami takikardia sekali. Nah, yang ketiga ini antara 100 sampai 140. Nah, kemudian dari tekanan darah juga bisa dipantau ya. Ya, level 1 masih normal. Level 2 ya, ini sudah ada perubahan dari tekanan darahnya. Nah, kemudian yang level 3, nah ini jarak sistolik diastolik sudah mulai berdekatan ya, mengalami gangguan. Nah, dari kesadaran juga bisa kita lihat, nah ini masih bagus, ini sudah mengalami kegelisahan,
ini sangat gelisah sekali. Nah, ini sampai penurunan kesadaran. Nah, ini dari urin outputnya, kemudian di RR-nya, nah ini, dan ini terapinya. Ini bisa menggunakan patokan buat kita. Nah, dalam gangguan sirkulasi ini tentunya yang perlu kita pikirkan adalah yang namanya kontrol bleeding tadi. Kontrol bleeding tadi artinya kita menghentikan perdarahan, kemudian perbaikan volume, berarti kita harus memikirkan, harus memperbaiki akses untuk memasukkan cairan secara ideal ya. Jadi di situ disampaikan buat 2 jalur dengan ukuran IV kateter yang aksesnya besar ya, kemudian persiapan dengan loading cairan kristaloid ya. Nah, ini juga tentunya harus kita evaluasi dari terapi cairan tersebut, apakah responnya baik ya, atau rapid respon atau transit respon. Jadi sudah membaik tapi ternyata mengalami perburukan kembali, atau no respon. Artinya perbaikan cairan tadi ternyata tidak memberikan respon pada pasien. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, di setting hospital dengan segala keterbatasan ya, tetap klinis itu menjadi parameter yang harus kita gunakan. Kita harus bisa melihat. Jadi kalau terapi cairan tadi sudah bagus ya, sesuai dengan target yang diharapkan, berarti ada parameter-parameter yang harus kita lihat di sana. Jadi terjadi peningkatan atau perbaikan kesadaran ya. Jadi dari perubahan kesadaran yang sebelumnya menjadi lebih baik lagi. Kemudian perifer menjadi lebih hangat ya. Kemudian CRT-nya juga lebih pendek ya, kurang dari 2 detik ya. Kemudian blood pressure-nya menjadi terukur, menjadi lebih stabil. Kemudian tekanan nadinya kembali normal ya. Ini tekanan nadi bukan heart rate-nya. Kemudian heart rate-nya sudah mulai menurun, tidak mengalami tachikardia kembali. Kemudian respon urinnya juga bagus. Kemudian respirasinya juga sudah kembali mulai normal. Nah, ini parameter-parameter sederhana yang bisa dilakukan pemantauan pada saat memang korban masih berada di prahospital ya, di luar rumah sakit. Kalau di rumah sakit pasti parameternya akan bertambah lagi, bisa dilihat dari hasil labnya dan bisa dilihat dari parameter yang lain. Nah, contoh seperti ini mungkin bisa kita lihat ya. Nah, ini contoh. Pasien laki-laki 56 tahun ya kan, kondisinya riwayat jatuh dari sepeda motor gitu kan. Ternyata ada fraktur ya. Kemudian kesadaran umumnya sudah gelisah, pucat, banyak dingin, berat badannya sekitar 5 kg, tekanan darahnya 90/70, arterinya sudah naik, RR-nya juga sudah naik, kemudian produksi urinnya juga sudah berkurang. Ya. Dari kasus ini bisa kita pastikan bahwa pasien memang mengalami kondisi shock hipovolemia, jadi mengalami proses perdarahan. Ya, bisa kita lihat terjadi peningkatan heart rate-nya, respirasi rate-nya, kemudian tekanan darahnya sudah mulai turun, akuratnya mulai dingin. Nah, dari beberapa literatur ya ada nilai-nilai yang perlu kita pahami ya. Kita mengukur rata-rata volume darah normal yaitu dengan patokan 65 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya kita ngambil telangah 70 ya, berat badannya 50, jadi kemungkinan volume darahnya sekitar 3.500 cc. Nah, ini volume darah totalnya. Kemudian jumlah kehilangan ini kita kembali pada skala yang ada di slide sebelumnya tadi. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ATLS tadi ya, kita lihat ya pada level berapa. Dilihat dari klinisnya tadi, oh tadi RR-nya sudah naik ya, RR-nya tadi sudah sekitar di sini, ya kan? Kemudian heart rate-nya sudah 125 ya, tekanan darahnya tadi 90/70.
sudah mulai mengalami penurunan kesadaran, ya kan? Jumlah urinnya sudah mulai menurun. Jadi kalau dari contoh di atas kemungkinan pasien sudah mengalami kondisi di level 3, ya kemungkinan. Nah, dari itu tadi. Nah, pasien pada kasus ini memang mengalami kondisi shock, ya. Kemudian apa yang perlu diberikan? Nah, berapa jumlah cairan yang perlu diberikan? Nah, ini bisa kita lihat dari rumus. Pada perhitungan Woodblood, nah ini ada RV sama RV ini resusitasi volume, ya ini bisa kita lihat sama dengan volume defisit. Nah ini fluid, nah ini perbandingannya. Fluid, ya rumusnya adalah 1,5 kali volume defisit. Nah, kemudian yang kristaloid, ya untuk resusitasi harian 4 kali volume defisit. Pada kondisi hipovolemik tadi, ya ibaratnya contoh yang diambil adalah 65 cc ya dari total volume tadi yang normal tadi dikalikan berat badan, taksiran berat badan tadi. Nah, volume darah normal dari pasien sebelum sakit, sebelum ada perdarahan sekitar 3.250 sebagai hasil perkalian dari 65 cc kali 50 kg berat badan. Nah, kemudian kita menemukan klasifikasi lagi. Ternyata klasifikasi tadi lihat dari klinisnya memang masuk dalam kategori 3. Nah, berarti dari volume cairan yang coriman darah ya ini dikalikan dengan grade-nya sekitar 30%. Nah, berarti volume defisitnya sekitar 975 cc. Nah, baru dihitung kebutuhan cairannya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian disabilitas. Nah, disabilitas ini tentunya kita juga harus memperhatikan respon dari mata, verbal, dan motorik. Ya, dari mata, buka mata spontan 4, verbal 3, jari 2, tidak ada respon 1. Kemudian verbalnya, ya, orientasinya baik 5, tidak respon 1. Motoriknya mengikuti perintah 6, tidak mengikuti perintah 1. Jadi dari kisah ini kita harus bisa memastikan matanya berapa, verbalnya berapa, motoriknya berapa. Jadi kita harus menjadikan parameter awal pada saat dilakukan evaluasi kita akan menilai kondisi pasien mengalami perburukan atau perbaikan. Dan hati-hati seandainya pasien mengalami kondisi penurunan GCS ya 2 atau lebih. Jadi harus kita kaji lebih dalam lagi. Ya, kemudian lateralisasi ya kita bisa lihat dari respon pupilnya, ya, barangkali ada trauma kepala dan sebagainya. Nah ini bisa dilihat dari respon pupilnya. Kemudian epidural hematom bisa mati cepat ya, artinya kalau seandainya ada trauma kepala ya. Nah, kemudian exposure ini kalau di hospital harus kita perhatikan betul privasi pasien, ya. Kemudian menjaga suhu pasien itu harus diperhatikan. Ya. Dan rata-rata di prahospital ya tidak maksimal untuk dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, sebagai ringkasan bahwa trauma torak abdomen ya sering terjadi pada kasus-kasus yang mengalami multitrauma. Dan tentunya ini dapat mengancam nyawa seandainya tidak diberikan pertolongan secara cepat ya ataupun tidak dilakukan secara tepat. Kemudian kita juga harus selalu menanyakan mekanisme trauma ya. Jadi karena sangat penting sekali pada saat kejadian trauma proses terjadinya kecelakaan itu atau trauma itu seperti apa. Ya karena akan menentukan pengkajian-pengkajian yang harus dilakukan ataupun tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Kemudian rasa nyeri juga akan mengganggu ya pada proses respirasi ya. Jadi pada saat terjadi fail test tadi bisa kita lihat karena pasien mengalami ketakutan dalam bernapas karena respon nyeri tadi, pasien bisa mengalami hipoventilasi, kemudian tidak dilakukan tata laksana secara baik, maka pasien bisa mengalami kondisi
terancam jiwanya, sehingga terapi nyeri juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian trauma torak ya, abdomen bisa jadi ya akan disertai dengan kondisi shock. Nah, pada kondisi shock itu tentunya harus dilakukan resusitasi cairan sehingga kondisi perbaikan cairan di organ-organ vital juga diharapkan bisa terjaga dengan baik. Nah, ini di slide terakhir bahwa pendekatan untuk tata laksana trauma ya di hospital tetap harus menjadi prinsip kita, bahwa kita harus menggunakan prinsip airway, breathing, sirkulasi, disabilitas, dan exposure. Ya, kemudian selalu diutamakan adalah keamanan. Ya. Kemudian yang kedua, do no further harm. Jadi jangan sampai apa yang dilakukan itu justru memberikan dampak yang tidak baik pada pasien ataupun membahayakan pasien. Dan yang terakhir, bahwa melakukan tindakan yang paling tepat, paling baik ya, terutama yang mengancam nyawa dari pasien ataupun korban. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan ataupun diskusi, saya kembalikan kepada Mas Alvin ya sebagai moderator. Dan sebetulnya ada video ya, video terkait field test, kemudian pada kasus tensor pneumotorak dilakukan needle thoracocentesis. Di sini ada videonya, tapi nanti mungkin di akhir sesi bisa kita lihat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf seandainya ada hal-hal yang belum bisa dipahami, tapi masih ada sesi tanya jawab. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Puji atas materi yang telah disampaikan di sesi yang pertama ini. Alhamdulillah cukup luar biasa sekali materi yang disampaikan, tampilannya juga cukup menarik dan mengulas kembali beberapa peristiwa yang memang ini berkaitan dengan tema kita hari ini yang cukup biasa sekali. Dan mudah-mudahan dari materi yang tadi telah disampaikan dan ditayangkan bisa memberikan ilmu kembali serta update terkait manajemen torakoabdominal, tentang trauma, bagaimana penanganannya, apa yang harus kita lakukan secara biasa, bagaimana manajemennya, sehingga pasien-pasien yang mengalami trauma-trauma tersebut bisa ditangani secara benar dan baik. Baiklah, untuk itu kami akan buka sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilakan bagi teman-teman semuanya peserta seminar hari ini yang ada di ruang Zoominar serta di ruang live streaming YouTube bisa mengajukan pertanyaan. Untuk di ruang Zoom kami persilakan membuka videonya dan mengaktifkan suaranya serta perkenalkan diri dan mengajukan pertanyaannya langsung secara langsung kita akan mendengarkan jawabannya langsung dari pembicara kita hari ini. Baik, untuk teman-teman semuanya kami persilahkan, bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Oke, di ruang Zoominar ada atau mungkin langsung membukanya videonya, kami persilahkan untuk membuka video dan mengajukan pertanyaannya. Di sini akan langsung dijawab oleh pembicara kita secara live. Oke, ada. Baik, sebelumnya sambil menunggu, ini ada Nas Puji di ruang chat dari Nas Ati Setiawati terkait dengan menolong trauma di luar rumah sakit saat ini sangat riskan dengan COVID-19. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya agar tetap selamat? Kami persilahkan Nas Puji untuk bisa menjawabnya langsung. Baik, terima kasih. Dari siapa tadi? Nas Ati Setiawati. Nas Ati Setiawati ya. Dari RKB Harapan Kita. Dari Rumah Sakit Harapan Kita. Ya. Mbak Ati, panggil Mbak Ati ya. Baik. Ini sebetulnya pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Ati ini memang sangat sulit dijawab ya.
Tapi bagaimanapun juga sebagai tenaga kesehatan ya, sekalipun kita saat ini tidak bisa memastikan virus itu sebetulnya di mana dan siapa saja yang terkena virus, itu sangat sulit sekali. Apalagi kita ketahui perkembangan hari ini ya, DKI Jakarta aja sudah mencapai berapa kasus terkonfirmasi COVID. Ya, jadi kalau di sistem random barangkali di antara 100 orang pasti ada satu yang terpapar COVID. Tapi ini namanya sebuah kecelakaan di jalan raya. Kalau prinsip saya, lillahi ta'ala, pada saat kita niatnya baik, insya Allah akan menjaga kita. Tapi dengan prinsip harus dengan melakukan protokol kesehatan. Karena contoh yang saya alami kemarin, betul-betul di rumah sakit, ya, betul di rumah sakit. Ada pasien datang ke poliklinik, ya, ke poliklinik, betul di situ zona hijau gitu ya. Tapi kondisi pasiennya jelek, artinya pasien tidak bisa melakukan mobilitas sendiri, diantar oleh mobil Grab, kemudian tidak bisa pindah dari mobil ke tempat tidur atau berangkar. Ya saya hanya menggunakan APD seadanya, ya, sarung tangan, masker, pistil, secara otomatis sudah sangat istilah. Mudah-mudahan negatif pasiennya, tapi seandainya positif, mudah-mudahan kita terhindarkan dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, jadi semuanya kembali kepada niat, dan insya Allah kalau niatnya kita baik, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah SWT. Tapi yang menjadi pesan penting di sini, ya selama kita memang tidak yakin bahwa korban itu aman, ya harus kita hindari. Karena prinsip dalam memberikan pertolongan itu, penolong harus aman. Contoh ya kan, ada pasien, ada korban jatuh ke kali atau ke kolam renang yang dalam, kita nggak bisa berenang. Nah kita terjun ke kolam renang, otomatis kita akan menjadi korban yang kedua. Pastikan bahwa kita memang aman. Berarti kalau Mbak Ati pada saat di dekat korban, ya memang tersedia APD yang cukup, misalnya face masker, sarung tangan, minimal itu sudah terhindar dari paparan COVID, insya Allah. Ya, jadi ini harus menjadi pemahaman kita semuanya bahwa sebetulnya dengan masker ya, terutama masker surgical mask itu kan sebetulnya sudah cukup untuk kasus-kasus di masyarakat. Kecuali kita ada tindakan aerosol, kita menggunakan N95. Jadi saya kira itu saja Pak Ade ya. Niatkan, ikhlas, yakinkan bahwa kita aman. Kalau itu tidak yakin, bagaimana Mbak Ati bisa berbuat minimal adalah menjaga lingkungan aman dan kita bisa menghubungi kepolisian ataupun tenaga kesehatan untuk memberikan pertolongan. Itu saja. Terima kasih. Baik, bagaimana mudah-mudahan Mas Ati bisa mendengarkan dan terjawab semuanya. Artinya memang prinsip aman diri, aman lingkungan dan aman pasien tetap terjaga dengan protokol kesehatan yang saat ini memang menjadi kunci utama dalam penanganan setiap kondisi pasiennya. Tersebut dijalankan, terutama khususnya adalah yang paling prinsip masker dan sarung tangan. Kalau bisa terpenuhi APD lainnya mungkin bisa disediakan. Baik, Mas Budi, terima kasih atas jawabannya. Kemudian di sini di ruang webinar akan ada pertanyaan dari Nasrianti. Kami silakan membuka video dan mengajukan pertanyaannya. Ya, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Iya, saya kan perawat, cuma ini bukan dia kecelakaan karena begal itu di daerah lehernya itu. Yang mau saya tanyakan adalah bagian dari lukanya itu kan leher itu ada sekitar dalam luka
begalnya itu kena celurit itu sekitar 4-5 cm Pak. Kira-kira